Selamat datang di Taman Geopark Goagong. Tiket masuknya anak-anak 5.000, dewasa 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riono. Kali ini saya berada di Kabupaten Pacitan, tepatnya di tempat wisata Goagong. Seperti apa tempat wisata Goagong ini? Tonton terus video saya sampai selesai. Sebelum masuk ke Goagong, teman-teman harap membaca himbauan atau kode etik dalam memasuki gua. Dilarang mengambil apapun kecuali foto, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dan dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Ini adalah pintu masuk menuju ke Goagong. Sebelum masuk ke gua, kita akan melewati jembatan. Ini ada jembatan yang baru dibuat. Dulu nggak seperti ini jembatannya, dan sekarang sudah dibuatkan jalur untuk menuju ke Goagong. Dan panjang untuk jembatan ini kurang lebih sekitar 50 meter untuk jembatan, dan dihiasi dengan payung-payung di atasnya supaya menarik bagi para pengunjung yang datang ke sini. Setelah melewati jembatan tadi, kita akan sampai di anak tangga yang lumayan naik sedikit sebelum kita masuk ke dalam gua. Sekarang saya sudah sampai di depan mulut Goagong, dan di sini juga banyak yang menawarkan kipas dan juga senter. Mungkin karena kondisi di dalam gua yang agak gelap dan juga pengap. Sekarang saya sudah mulai masuk ke dalam gua. Untuk pintu masuknya agak sempit untuk di depannya, dan teman-teman harus diusahakan membawa senter karena lokasi di dalam gua di lokasi tertentu itu agak gelap untuk jalannya. Karena sekarang bukan hari libur, jadi pengunjung yang kesini nggak begitu ramai, tapi lebih enak begini karena kalau terlalu ramai di dalam agak sempit dan juga berdesak-desakan, dan udaranya juga sangat pengap kalau terlalu banyak orang di dalam gua. Untuk warna-warni di dinding gua ini adalah efek dari lampu ya, bukan karena warna batunya, karena efek cahaya dari lampu. Jadi lampunya itu berubah-ubah warna mengikuti warna lampu. Di dinding-dinding batu gua ini
banyak yang meneteskan air, jadi airnya jatuh ke bawah dan cukup lumayan banyak yang di bawah, terus sepertinya mengakibatkan membentuk batuan-batuan yang lancip-lancip. Dan saya berjalan ini belum sampai di titik yang paling bawah, ini masih turun terus, belum sampai di bawah. Nanti akan saya tunjukkan posisi yang paling dasar di dalam gua. Untuk segi keamanan di kanan dan kiri itu sudah dikasih pagar, jadi untuk keamanannya sudah cukup aman. Tapi teman-teman harus hati-hati karena banyaknya air yang jatuh dari atas itu mengakibatkan lantainya atau anak tangganya itu banyak air, jadi harus berhati-hati. Dan juga jika membawa anak-anak harus didampingi karena takutnya kepleset. Gua Gong ini kemarin ditutup agak lama karena pandemi, jadi sempat vakum juga. Para pedagang juga nggak ada yang berdagang di sini karena ditutupnya tempat wisata. Jadi cukup kasihan para pedagang karena di sini tempat untuk mencari rezeki mereka. Dan alhamdulillah sudah dibuka kembali dan membuka lapangan untuk berdagang para pedagang. Sebenarnya di Pacitan sendiri itu terdapat banyak sekali gua, tapi gua yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah Gua Gong, karena memang bentuknya dan juga luasnya itu sangat besar. Jadi bila pengunjung masuk ke dalam itu cukup luas untuk tempatnya, dan diperkirakan untuk masuk ke dalam gua sampai nanti keluar itu diperlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit baru kita bisa keluar lagi. Ini jalannya masih turun terus, masih belum sampai di dasar gua, kurang sedikit lagi ini akan sampai di dasar gua. Di sebelah kanan dan kiri itu bebatuan yang warnanya seperti batu akik semua ya. Jadi memang kalau disinari itu bisa mengkilap untuk batunya. Ini adalah kipas yang ada di dalam, yang fungsinya untuk ventilasi biar tidak terlalu pengap untuk udaranya. Terdapat banyak kipas di dalamnya. Ini adalah batuan yang saya senter, itu bisa memantulkan cahaya seperti
berlian ya. Jadi kalau di senter itu menggilap seperti ini. Kalau saya coba matikan itu akan kelihatan ya, saya senter seperti yang di bagian bawah. Nah ini seperti ini, itu akan kelihatan mengkilap. Seperti inilah gambaran kalau batunya dilihat dari dekat. Jadi warnanya seperti tulang. Bagi teman-teman yang masuk ke sini, harap jangan sampai merusak karena kita tidak diperbolehkan. Kita hanya bisa melihat saja dan juga memfoto, dilarang mengambil sesuatu. Ini saya sedang posisi yang paling dasar di bawah gua. Disinilah posisinya, dan ini saya sudah berjalan mulai arah ke luar gua. Di sini terdapat genangan air, mungkin dihasilkan dari tetesan yang dari atas batu yang menetes ke bawah. Airnya tidak mengalir, jadi bukan daerah aliran sungai. Cukup jernih untuk airnya. Oke, kita lanjut ke atas untuk menuju ke pintu keluar. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini bisa naik ojek dari parkiran menuju ke Gua Gong, karena jalannya cukup menanjak dan juga lumayan jauh. Kalau kita jalan kaki butuh waktu sekitar 5-10 menit, tapi kalau baliknya bisa jalan kaki karena jalannya menurun. Untuk ojeknya sekitar 10.000 tadi kalau nggak salah untuk per orangnya. Ini sebentar lagi saya sudah sampai di pintu keluar di Gua Gong. Butuh waktu sekitar 20 menit tadi ya untuk berjalan masuk dan keluar lagi ke Gua Gong. Cukup lumayan jauh dan melelahkan untuk menyusuri Gua Gong ini karena udaranya cukup pengap di dalamnya. Sekarang saya sudah menuju ke luar, ke parkiran. Ini sebelum keluar kita diarahkan masuk ke para pedagang, dan ini adalah sisa-sisa pedagang yang masih berjualan batu akik atau batu-batu yang dibuat seperti gelang dan juga kalung. Ini masih ada di sini walaupun sudah banyak yang gak berjualan karena sudah nggak viral lagi seperti dahulu. Di sepanjang pertokoan ini masih banyak yang tutup karena baru saja dibuka, jadi masih belum banyak pedagang yang berjualan di sini. Sebenarnya bangunannya cukup bagus untuk lokasi tempat berjualan karena sudah dibuatkan khusus bagi para pedagang.
Ini adalah area yang ada di sekitar Gua Gong. Sekarang saya sudah keluar dari Gua Gong. Oke, seperti itu kondisi Gua Gong yang ada di dalamnya. Tadi teman-teman sudah lihat bagaimana gambarnya atau situasi yang berada di dalam. Cukup indah sekali untuk bebatuannya. Mungkin teman-teman yang mau berkunjung ke sini silahkan, tapi harus hati-hati jika membawa anak kecil karena anak tangganya banyak yang licin. Mungkin itu saja, ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.